Tapi terima hela Bang Ruma. Kalau terima gak enak. Saya Suruh ngomong. Linsiwa Adenona Linsiwa, terima kasih ya. Cek. Siapa nih? Titik unggul. Halo, ya ampun. Saya kira saya masih di bawah, ternyata sudah dinaikin. Atra masalah. Ya sudah Kang Darman, di close aja. Oke, mau tutup ya? Oke. Nggak apa-apa, kita offline aja. Biar mungkin di Apa mau ngobrol? Apa mau? Nggak apa-apa. Siapa tahu Adenona mau ngobrol. Iya. Oh, tidak. Mungkin. Enggak, tadi saya naik itu, saya maksudnya tadi di teras saja, saya di private gitu, saya ada ini say thank you gitu sama Kang sama Bang Toma, tapi saya sudah di atas. Akhirnya ya udah saya ngomong aja di sini. Ya, kenapa aku takut? Kenapa Adi takut? Adi kenapa takut? Enggak takut. Tidak takut. Jangan pernah takut. Udah pagi nih. Maksudnya sebentar mau lanjut jogging kan. Jam berapa? Takut sama siapa? Pinggir pantai ya. Pinggir pantai Balin. Ya. Apa tahu takut sama Link Enter atau siapa kan? Link Enter itu dia suka kabur-kabur itu. Ya. Memang begitu dia. Iya, nanti dia datang, dia komen, habis itu dia hapus, dia pergi. Tapi di saya nggak dihapus-hapus dia. Tadi Kang nanya apa? Ya? Tadi Kang Darman nanya apa? Enggak, joggingnya di pinggir pantai ya. Iya. Oh, di dekat Losari itu Citraland itu kan bagus, tempatnya luas. Tuh memang jembatannya besar ke arah laut, ke arah pantai Losari, jadi cantik. Dan tidak banyak kendaraan kan, jadi bisa lah. Ya, 10 kali putaran lah. Kan pernah di-upload, bukan dulu? Tahun 2020 kan, ya kan? Sering upload. Iya di situ, benar. Di situ. Dikira saya nebak dulu tuh, wah ini seorang developer nih, kan waktu itu ya Mbak. Iya kan? Developer ya sampai. Sering mengekspos properti di sana. Iya, tempat yang saya tinggal ini kan banyak sekali perumahan-perumahan. Linsiwa ini makeover artis. Artis, makeover diri sendiri, Bang Puma. Tidak bisa. Oke, Bang Pinindo, terima kasih. Selamat istirahat. Bukannya makeover artis, Adik? Enggak lah. Sendirilah, diri sendiri. Oh, berarti kalau nggak salah tuh ada konten makeup kah atau apa? Iya, saya makeup saya sendiri tuh. Oh, oke. Saya pikir ada salon juga, ada bisnis rias gitu. Enggak. Tadi Ade Nona nanya apa tadi sama saya ya? Jadi kesimpulan apa? Enggak, tadi kan Bung Puma sudah panjang lebar ngomong. Jadi saya bilang maksud saya itulah kesimpulannya gitu. Tapi tadi ada baca. Oke. Tapi di sini bahasanya mungkin mewakili nama ya, saya sama Bang Puma begini Mbak Lin. Kalau kita punya problem dalam satu hubungan atau problem satu hubungan itu banyak hal ya, hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan pasangan hidup ya. Kalau emang ini sangat privasi, ada permintaan Kang di wajah plan saya siap gitu. Kalau di publik, kalau emang ini nggak boleh di publik ya kan, ini bahasanya menjaga nama baik juga Mbak Lin kalau ada suatu permasalahan yang sangat penting untuk. Jadi intinya kita sering cerita kemarin itu Ade Nona kalau sama Kang Darman tuh bisa bicara, bukan
bicara. Jadi saling ngobrol dari hati ke hati. Berbagilah pengalaman atau saya mungkin Bukan pacaran ya. Tadi bikin dari hati ke hati juga. Maksudnya kadang-kadang kita suka bicara tentang masa-masa lalu, perjalanan hidup. Bukan bahas privasi ya, bukan bahas privasi, tapi kita ambil edukasinya. Iya. Karena memang dengan cara begitu, Bang Puma, itu satu kekuatan juga. Karena kalau kita sendiri itu, kita tuh nggak sanggup gitu loh. Kita harus ada seseorang, teman, kerabat gitu yang mungkin kita apa ya istilahnya kayak Adinona. Curhat, tempat sandaran. Iya, Adinona. Pembahasan seperti tadi itu pembahasan yang ibarat kata mengisi jiwa kita. Karena apa? Semakin zaman ini berkembang, teknologi juga berkembang maju, kita disibukkan oleh rutinitas dan aktivitas kita, sehingga kita lupa mengisi jiwa kita. Dan kalau kita mau sadari, banyak individu-individu yang di luar sana yang jiwanya kosong, walaupun dia terlihat secara sehat jasmani dan secara jasmani. Bukan berarti dia tidak beragama, bukan berarti dia tidak berakhlak, bukan. Beda ya. Jiwa kosong itu bukan berarti dia tidak karakter yang negatif, bukan adik. Tapi mungkin di satu sisi bisa disamakan dengan loneliness. Bukan kesepian dalam artian dia butuh pasangan, tapi dia walaupun dia dikelilingi banyak teman, banyak rekan, tapi jiwa dia kosong. Karena apa? Ya, itu tadi. Tidak adanya tempat untuk saling membuka hati ataupun membicarakan ataupun kita saling tukar pikiran. Dipendam sendiri ya gitu ya. Nah, kebanyakan dipendam sendiri karena apa? Gengsi. Gengsinya karena apa? Status sosial, status profesi, status ekonomi dan segala macam. Karena itu kan berkaitan dengan privasi. Pada dasarnya bukan privasi yang kita bicarakan, bukan privasinya, tapi di sini kita kan ada perjalanan hidup kita. Gitu loh, perjalanan hidup yang kita pernah alamin. Kan kita kan tidak menyebutkan kita pernah pacaran si ini, kita ngapain, enggak gitu loh. Kalau mau lebih dalam lagi ya kita privat, tapi ini kan kita ambil edukasinya karena kita tahu kita di ruang publik. Iya. Gitu. Benar. Kita bukan karena ini adik kita baca-baca nasihat atau quote-quote. Oh enggak. Quote-quote yang saya naikkan itu semua quote yang mungkin tidak ada di dalam quote sekali. Gitu loh, ya kan? Ya kalau quote itu kan hasil pemikiran, Bang Umar. Iya, itu kan quotes itu kan orang-orang filosof yang sudah kita tahu itu banyak tuh di Instagram, di mana-mana. Iya, itu kan pemikiran hasil daripada intelektual imajinasinya yang tinggi. Betul sekali. Dan pengalaman hidup mereka ini kenapa si Neng jatuh? Oh ya? Jatuh dia. Kenal nggak sama Mbak Vini? Ya. Neng Vini. Iya. Kenal lama kan. Oh. Aku kira tadi dia tidur. Enggak ya? Itu dia lagi beresin neneknya. Ya, tadi dia izin pamit mau ngalahin neneknya apa? Neneknya apa? Oh. Jadi begitu Adelin Siwa kadang-kadang. Ya kita butuh. Tapi bagus sih share kayak begini ke publik. Bukan offline, ke publik, jadi mungkin ada teman-teman kita juga yang menyimak, yang tidak berani ngomong, tapi dia bisa dapat masukan edukasi dari host-host di atas gitu, ya kan? Mudah-mudahan. Jadi terbukalah pikiran dia seperti itu, yang tadinya mungkin dia hanya sendiri, dia tidak cerita ke orang lain, ataupun dia cerita ke orang lain, tapi ke orang lain yang tidak tepat, yang menjerumuskan dia. Nah, di sini di room inilah edukasinya baik, dia bisa mendengarkan di sini dan ambil edukasinya ya baik, yang diterima baik, dan semoga saja ya berpikir. Kan saya bilang tadi adik, kadang-kadang faktor lingkungan ini mempengaruhi, makanya cobalah belajar dari sekitar, gitu loh. Belajar dari sekitar. Kadang-kadang ya itu tadi, karena jiwa kita kosong, kita membuat satu komunitas. Tapi belum tentu komunitas itu bisa mendukung ataupun memberikan suatu masukan yang baik. Ya, betul sekali. Gitu loh. Karena apa?
ya gimana pun juga mereka juga membutuhkan individu-individu ini untuk ini. Sehingga jika ada salah satu ataupun dua individu ini berkesan agak menyimpang, agak keluar dari ranah mereka, ini individu-individu ini akan menjaga ataupun menarik mereka lagi. Nah, saat itu saya kurang menyetujui yang model seperti itu. Karena apa? Jadi terikat gitu loh. Jadi terikat sehingga kita nggak bisa berkembang, dan yang lain juga akan menganggap pemikiran kita pemikiran yang salah, ataupun pemikiran yang kita nggak nganggap pemikiran kita benar. Tapi makanya selalu saya bilang ini prinsip saya, ini pola pikir saya, ini yang terjadi dalam hidup saya, gitu loh, ya kan? Nah, jika ada, makanya saya bilang jangan berkomunitas seperti itu, ya kan? Boleh berkomunitas tapi yang atmosfernya positif, yang atmosfernya membangun jiwa dan saling mengisi, saling ini loh, gitu. Benar, karena kalau kita imannya tidak kuat, walaupun kita sudah dewasa gitu ya, umurnya sudah dewasa, kita masuk ke dalam komunitas yang seperti itu, kita pasti akan jatuh. Maksudnya kalau kita tidak kuat gitu loh. Iya. Kita salah ini ya, salah istilahnya, salah bergaul ya, salah masuk ke dalam. Ya, masuk ruangan. Satu hal Adenona, kalau kau sudah mengambil satu keputusan, jangan kau pernah merasa bersalah. Enggak. Oke? Karena apa? Tidak. Dalam kau mengambil keputusan, kau akan berperang dengan kau batin. Adi punya batin. Gitu loh. Kenapa? Di satu sisi kita masih sayang, ataupun kita ada rasa sayang, kita pernah menyayangi. Tapi di sisi lain, ya kan, kita merasa rugi, kita merasa kecewa, kita merasa sakit. Nah, mana yang lebih berat? Itu aja. Konsekuensinya ada kok. Ade pilih masih sayang, Ade bilang Ade pernah sayang dan sayang, ya sudah, jangan ambil keputusan yang memberatkan memberatkan di sisi yang lain. Sudah, lanjutkan. Tapi kalau merasa ini sudah dalam titik jenuh ataupun dalam titik terendah, putuskan walaupun itu pahit, karena time will be healing, atau waktu akan mengobatinya, waktu akan menyembuhkannya. Memang tidak akan sesempurna Life mungkin. must go on ya. Ya, betul. Gitu loh. Makanya kenapa saya bilang tadi bukan gagal move on, tapi berat untuk move on-nya. Kenapa? Ya itu tadi, rasa yang pernah ada dan rasa yang tertinggal. Karena kita apa? Kita akan mencari rasa yang sama, Adik. Tahu tidak? Iya nggak? Seperti Adik makan mie ayam di sini enak. Setiap hari Adik makan itu. Begitu Adik mau makan lagi, itu tempat sudah tidak ada. Adik akan mencari tempat-tempat lain yang rasanya seperti itu. Tidak mungkin sama, Adik. Iya tidak? Iya kan? Ya, tapi setidaknya ada yang mendekati. Mungkin itu perlu. Iya. Gitu loh. Karena siklus kehidupan ini kan berputar, Adik. Terkadang harapan, ya itu tadi ya, sebenarnya sih terlalu klise dan naif banget ya. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi ya mau tidak mau ya kita telan. Ya itulah kehidupan ya. Betul. Iya. Cuman satu hal, segala sesuatu yang dipaksakan juga hasilnya tidak memuaskan. Ya, tidak baik ya. Tidak memuaskan. Contoh, ibarat kata ini baut dengan dia punya skrup, ya kan? Atau mur lah, apa istilah orang. Ya kan? Dia ukuran 10, yang ininya dia ukuran 9. Walaupun dia bisa masuk, kita paksakan, pasti ada friksi kan, ada cacat. Ada gesekan. Sehingga membuat cacat. Berkata itu gampang, Adenona. Implementasinya yang sulit. Berkata itu mudah, implementasinya yang sulit. Kang Darman mau close? Kita di bawah ada berapa orang? Satu. Ada satu. Ya udah, close aja Kang Darman kalau mau di close.
Kita ngobrol di dalam. Ting mah. Oke.